Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala al-musannifu wa bisanadina muttasili al-imami Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi qala. Baik baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadida qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum qultu dhalika anna laka ajrain qala ajal dzalika kadzalika ma min muslimin yusibuhu adza syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atahu sayyi'atuhu itu illa kaffarallahu biha sayyi'atahu wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratul waraqaha. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, saya masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit demam. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau benar-benar menderita demam yang sangat tinggi. Beliau memberitahukan, benar, sakit panas yang saya derita ini 2 kali lipat lebih panas dari yang biasa diderita kalian. Saya bertanya, kalau begitu engkau mendapat pahala 2 kali lipat? Beliau menjawab, benar, memang demikianlah keadaannya. Dan tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu penyakit, baik itu tertusuk duri maupun lebih dari itu, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahannya dan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pepohonan yang menggugurkan daun-daunnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Siapa Ibnu Mas'ud?
Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu termasuk salah seorang ulama yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud, ada yang mengatakan beliau orang yang ke-6 masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud, menurut sejarahnya, riwayatnya, perawakan beliau kecil, badannya kecil, Abdullah bin Mas'ud. Tapi beliau punya keistimewaan yang luar biasa. Apa? Beliau itu menjadi maulanya Rasulullah, pelayannya Rasulullah. Beliau yang menyiapkan Rasulullah makan, beliau yang menyiapkan Rasulullah mandi. Makanya beliau itu mendapat gelar Shahibus Sirri Rasulullah. Shahibus Sirri, orang yang sahib, yang orang yang menjaga amanah rahasia-rahasia Rasul. Jadi rahasia-rahasia Rasulullah itu ada di Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kok rahasia Rasulullah beliau bisa tahu? Karena beliau kan menjadi pelayannya Rasul di rumahnya, jadi tahu tentang kehidupan Rasulullah. Itu Abdullah bin Mas'ud, insyaallah. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini pernah menceritakan, qala, ia berkata, dakhaltu, aku masuk, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aku, sedangkan Nabi saat itu beliau sedang sakit, panas, badannya panas Nabi. Ya, kenapa beliau kok masuk-masuk aja ke rumah Nabi? Ya itu tadi, beliau memang sebagai maulanya Rasul, sebagai orang dalamnya Rasul. Jadi beliau masuk, Rasulullah badannya panas, sakit. Jadi ini menandakan Rasulullah aja bisa sakit ya Bu ya. Oh. Jadi kalau kita sakit ya jangan terlalu ngeluh banget. Ya Rasulullah aja, orang manusia mulia, sakit, apalagi kita, ya kan? Rasulullah panas badannya. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah ini dibacanya pakai fathah nih, ya Rasulullah, nggak boleh ya Rasulullah, karena ada huruf ya. Ya disebut dengan harfun nida, huruf panggilan. Kalau ada ya harfun nida, maka setelahnya dibacanya fathah, ya Rasulullah. Makanya jangan salah tuh kalau baca hadroh, baca salawat tuh, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asani wad daraji, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Itu salah bacanya ya, salah bacanya. Jadi bacanya ya Rasulullah gitu ya. Ya Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau, kata Abdullah bin Mas'ud nih, tu aku kan syadidan, engkau dalam keadaan panas badanmu ya Rasul. Panasnya itu syadidan, sangat-sangat panas badannya ya Allah. Ini panasnya udah mungkin bisa berapa ya? Yang paling tinggi berapa panas biasanya Pak? Bu? 20? 40? Iya, K4. Kalau 20 mah normal ya? Normal. Hah? Oh iya, dingin ya. Begini, menggigil. Pak, badan saya panas, dokter. Dokter Dani, badan saya panas. Berapa Pak? 20. Ya itu mah bukan panas. Ente aja. Ya berarti. Jadi 40. Soal mungkin 40 lebih kali Rasulullah panasnya, sakitnya. Qala ajal, iya kata Rasul. Jadi ternyata dalam bahasa Arab, Pak Edi, kata-kata iya bukan cuma naam, tapi ajal. Ajal
Dulu waktu saya ngaji, pikir saya ajal meninggal. Ternyata ajal artinya iya. Naam bimakna naam. Ajal bimakna naam. Bahkan kata Imam Ahfaz, huruf ajal itu lebih baik daripada naam untuk membenarkan berita. Jadi ketika ada orang ngobrol berita, begini-begini loh, terus kita bilang naam, yang bagus mah ajal. Ajal itu bisa juga artinya batas akhir dari usia seseorang, ya kan? Walikulli ummatin ajalun. Kata Allah, setiap umat punya ajal, punya batas usia masing-masing. Ajal. Makanya kematian itu waktu kan dalam bahasa Arab banyak tuh. Ada ad-dahru ya. Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Ad-dahru. Ada juga wal asri innal insana lafi usri. Ya, itu menggambarkan makna waktu dalam bahasa dalam Al-Qur'an. Nah, ajal itu maknanya iya. Kalau bahasa Inggrisnya yes gitu. Jadi Nabi kalau orang Inggris, seandainya Nabi orang Inggris, yes gitu jawabnya. Ya, kalau Bang Topik yolai begitu. Ya. Kalau anak-anak sekarang yolai gitu. Artinya iya gitu. Ya, namanya anak-anak muda sekarang ya. Kalau Bang Parman nggih gitu ya. Nggih gitu. Nggih apa? Saya. Ya kata Nabi, aku ini panas kama aku rajulani minkum. Panasnya aku kata Nabi seperti perbandingannya panasnya 2 orang kamu. Coba bayangin. Panasnya Nabi itu sakit melebihi panasnya 2 orang. Jadi ujian yang Nabi terima, yang Nabi alamin, yang Nabi hadapi itu sakitnya itu 2 kali lipat sakitnya kita. Ini maksudnya apa? Karena memang para nabi dan para rasul, apalagi Nabi Muhammad, itu memang diuji lebih berat ujiannya ketimbang manusia pada umumnya. Tuh. Jadi ujian yang paling berat adalah ujian para nabi dan para rasul. Baru kemudian para sahabat, baru kemudian para tabiin, baru kemudian para ulama, para wali, baru kita. Tuh, kita mah sebenarnya ringan ujian kita. Nah, kenapa Nabi diberikan ujian paling berat dibandingkan kita? Nah, ini ada jawabannya, ada hikmahnya, ada rahasianya. Kenapa para nabi, para rasul ujiannya begitu berat, Bu, ketimbang kita? Kenapa? Karena yang pertama, Allah memberikan kepada nabi dan rasul itu kesabaran yang sempurna. Tuh, beda sama kesabaran kita, Bang Umar. Kita mah belum sabar aja udah bilang, kesabaran gua udah habis nih. Orang dia belum sabar udah bilang udah habis. Hati-hati ya, kesabaran gua udah habis nih. Kok kesabaran habis? Pulsa kali habis. Ya kan, kesabaran mah nggak ada habis-habisnya. Nih, kesabaran ada batasnya nih ya. Begitu kadang-kadang kan kita kalau lagi marah, kesabaran ada batasnya nih. Batasnya sampai mana nih? Ya kan, nggak ada batasnya sabar mah. Tuh, sabar mah nggak ada habisnya. Makin sabar seseorang, makin kuat keimanannya kepada Allah. Tuh, ya. Yang kedua, kenapa Nabi begitu berat ujiannya? Karena kan Nabi Allah jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai kudwah, sebagai contoh bagi kita. Kalau para nabi dan para rasul kesabarannya tipis, bagaimana kita mau contoh nabi, ya kan? Kalau ustadz nggak sabar, ya bagaimana jamaahnya mau ngikut? Bang Parman pada Bang Hasan mau ngikutin saya, orang saya sabarnya kurang, apa-apa marah, ya ntar jamaahnya pada bubar,
jadi guru ngaji, jadi ustazah, jadi ustadz harus sabar. Pak Haji sorbannya lebar, ketiup angin berkibar-kibar. Jadi guru ngaji kudu banyak sabar. Kalau enggak jamaahnya pada bubar. Iya kan ya Pak ya? Ya Pak ya, begitu ya? Iya, sabar. Sabar. Murid juga harus sabar, murid juga. Ya, sabar. Kalau guru minta apa, sabar Pak Edi. Iya. Iya. Kali-kali gitu ya makan yang apa gitu kan, gitu kan. Itu harus sabar. Tuh. Jadi kudu sabar. Ya, kita jadi murid sabar, jadi guru juga, jadi ustazah, jadi ustadz harus lebih sabar. Kalau enggak jamaahnya atu-atu pada permisi, pada pulang, pada kabur. Akhirnya ngajinya sepi. Tuh. Makanya harus sabar. Nah, Nabi sakitnya ini 2 kali ketimbang sakitnya kita. Fakultu zalika anna laka ajraini. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau demikian itu bahwasanya engkau ya Rasul mendapatkan 2 pahala. Jadi orang kalau sakitnya parah, makin parah sakitnya Bu, makin banyak pahalanya. Jadi orang kalau makin berat sakitnya, makin berat, makin besar pahala yang Allah berikan. Makin banyak dosa-dosanya yang Allah rontokkan, yang Allah hapus. Tuh. Tapi syaratnya satu tadi tuh, harus sabar. Kalau nggak sabar, nggak bakalan diampuni dosa kita, nggak bakalan dihapus, nggak dapat pahala kita. Tuh, jangan ngeluh. Kalau sakit, kita berobat, ikhtiar. Kalau kita sakit, kita sabar, kita ikhlas, kita ridho terhadap segala takdir Allah. Tuh. Emang udah takdirnya kita sakit, udah kita terima. Kita yakin bahwa sakit ini mudah-mudahan ya Allah, dengan kalau saya sabar, Allah akan membersihkan hati saya dari dosa-dosa. Tuh. Kalau saya sakit, Allah akan memberikan saya pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar, maka Allah akan berikan dia pahala bighairi hisab. Enggak pakai dihitung pahalanya. Masya Allah, banyak sekali pahalanya. Malaikat enggak bisa ngitung pahala orang sabar. Masya Allah. Tuh. Makanya kita sabar. Kalau lagi sakit, pahalanya lebih. Jadi kalau sakit, bisul aja di pantat, ngeluh mulu. Aduh, bisul saya sakit. Aduh, kalau begini mah mati aja saya. Ya, itu mah kata orang Betawi mah tepok. Tahu tepok? Lembek. Tuh, iya. Itu mah nggak ada seberapa, dikasih bisul doang, pakai ngeluh terus. Aduh, mendingan saya mati aja, mati aja. Minta mati. Itu ya, nggak boleh. Qala ajal, kata Nabi, iya, naam, zalika kazalik, ya demikian itu kata Nabi. Kalau kamu sabar terhadap sakit, sakitnya berat, makin berat sakit, makin banyak ampunan Allah, makin banyak pahala yang Allah berikan kepada kamu. Masya Allah. Tuh ya, kalau orang sakit, maka Nabi kemudian bersabda. Nah ini nih, ini stressingnya nih, ini penekanan dari hadis ini. Ma min muslimin yusibuhu azan saukatun fama fauqaha illa kafarallahu biha sayiatihi. Kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang diberikan oleh Allah kesusahan, musibah, ketusuk duri di jalan, atau kena puntung rokok, fama fauqaha, atau lebih dari itu dia dikasih musibah, illa kafarallahu biha sayiatihi, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Tuh. Jadi kalau kita kena musibah nih, ujian, paling kecil kesandung batu dah, kemudian kita nggak ngeluh, kita nggak kesel, nggak emosi, sabar. Astagfirullahaladzim, saya kesandung batu. Udah. Nah itu kita, kata Allah, kata Nabi, illa kafarallahu biha sayiati, Allah akan hapus dosanya. Masya Allah. Enak ya Pak ya jadi orang Islam, dosanya dihapus mulu. Tuh kalau kita sabar, emang sabar bener.
Emang hidup itu yang paling penting sabar. Sabar itu ibarat matahari. Kalau manusia nggak ada matahari, nggak bakalan hidup. Begitu juga manusia kalau nggak sabar, kalau nggak ada sabarnya, bukan manusia tuh, ya. Wahutat anhu zunubuhu, dan Allah akan hapus daripada dosa-dosanya. Jadi Allah hapus dosa-dosanya, kama tahuttus sajaratu warokoha, sebagaimana daun yang berguguran dari pohonnya. Jadi dosa-dosa kita itu ibaratnya daun-daun. Satu pohon daun-daunnya itu pada jatuh. Tuh, dosa-dosa kita pada rontok, pada jatuh kalau kita sabar. Tuh. Makanya orang sabar itu meninggalnya nggak ada dosanya. Tuh. Kayak saudara-saudara kita yang ada di Palestina, iya kan? Mereka pada sabar menghadapi ujian yang luar biasa. Tidak terperihkan, tapi mereka sabar, mereka tawakal kepada Allah, mereka ikhtiar tetap terus, maka mereka meninggal mati syahid, insyaallah. Ya, al muslimu akhul muslim, la yajlimuhu wa la yuslimuhu. Tuh kata Nabi, orang Islam dengan orang Islam adalah saudara. La yajlimuhu, jangan kamu menzolimi saudaramu sesama muslim. Wala yuslimuhu, jangan kamu membiarkan dia terzolimi, kata Nabi. Jadi kalau kita membiarkan saudara kita terzolimi, membiarkan Israel, Zionis mengebom tiap hari saudara-saudara kita, itu namanya kita membiarkan saudara kita. Itu nggak boleh. Makanya kita harus punya ikhtiar, punya usaha untuk menolong saudara kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan doa. Itu yang paling murah, paling gampang. Kita doa buat mereka, kirimin Fatihah, kirimin doa. Tuh. Kedua apa? Kita bantu. Ketiga apa? Kita boykot makanannya, apanya semuanya, sekutu-sekutunya tuh Amerika dan sebagainya. Ya, makanya ya, ibu-ibu nih sekarang pada bingung nih. Kayak istri saya bingung ke Alfa. Katanya ke Alfa, ke Indomaret juga kabarnya diboykot ya. Itu Bang Hasan ya, diboykot ya, Alfa, Indomaret, barang-barangnya itu banyak. Sebenarnya bukan produknya tetap halal, cuma dukungan mereka kepada Israel itu doang masalahnya. MUI itu mengharamkan bukan produknya, produknya mah halal, cuma dukungannya, aktivitas mereka yang mengirim uang ke Israel, ke Amerika, untuk membeli senjata dan bom untuk mengebom orang-orang Palestina, itu yang kita haramkan. Makanya bingung tuh kita mau beli apaan ini, mau beli ini nggak boleh, beli ini nggak boleh, udah makan semangka aja. Iya. Semangka nggak diboykot, tapi katanya Amerika Israel juga ngeboykot kita juga, makanan kita juga diboykot. Kayak kue cucur udah nggak boleh tuh, kue cucur, gemblong yang nggak ongol-ongol, terus dongkal, itu diboykot sama orang Israel. Ya. Itu makanan Bang Umar itu sama Bang Agus. Ya, kue cucur. Nah, inilah hadis tentang dialog Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi memang ngaji itu sebenarnya Pak, yang efektif tuh, yang enak kita tuh dialog, tanya jawab. Tanya jawab itu emang udah ada dari zaman dulu. Itu metode yang cakep tuh. Makanya ngaji mah sebenarnya jangan terlalu lama, jangan terlalu banyak. Yang penting kongkoknya. Kongkoknya. Lihat dah, Nabi Ibrahim dialog sama anaknya, ya Ismail, ya kan? Luqmanul Hakim sama anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyriku billah inna syirka zulmun azim. Dialog. Jadi sebenarnya tanya jawab, dialog itu Al-Qur'an itu. Tanya tuh Bang Diki, Pak Edi, sarjana-sarjana pendidikan. Itu sebenarnya yang paling efektif itu bukan metode ceramah, tapi metode dialog, ngobrol, kongko. Ngaji kan enaknya begitu tuh, cepat masuk kita kalau sambil ngoko,
apalagi disediain kopi kenangan, kan luar biasa tuh. Ya kan, kopi jadul, ya kan, yang 20, yang berapa? 10.000, ya kan. Tuh ada odading, ya kan. Ada pisang goreng, kita ngobrol tuh, ya kan. Terus di luar hujan rintik-rintik, masya Allah. Di kantong duit 3,5 juta, masya Allah. Ya, yang sebelah sini 1.700.000. Ya kurang cepet sini. Di sini 2 juta, ya Allah, ya Bu ya. Listrik, air udah dibayar semua. HP paketan udah 1 juta, masya Allah. Paketan 1 juta loh. Itu otak tuh nenep, tenang, ngaji juga cepet masuk tuh kalau begitu, ya kan. Itu dialog, ngobrol, kongkok. Makanya ngaji di sini nih enaknya emang apa? Bukan soal ilmunya, ilmu mah bisa dicari di mana-mana ya Pak. Mau ngaji, tapi Bang Umar silaturahminya Pak, kita bisa ketemu semuanya, ya Allah. Apalagi ada jamaah baru nih kayak Abah Jaja nih, masya Allah, beliau nih jawara Pandeglang. Hercules sama beliau cium tangan, luar biasa Abah Jaja. Alhamdulillah bisa ikut ya Bah ya, bisa silaturahmi sama kita di Nurul Huda, masya Allah. Tuh inilah karena kehebatan dari Pak Edi, luar biasa ya, yang orangnya welcome, luar biasa. Jadi ngaji itu yang penting silaturahminya. Soal ilmu mah di YouTube juga banyak, di mana-mana juga banyak. Tapi yang paling penting apa? Silaturahmi yang membuat kita panjang umur, murah rezeki. Tuh. Ya, hadis yang kedua, Pak Edi. Satu lagi ya Bu ya. Silakan Pak Edi. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wa dhabbatu yusab bi fathis shadi wa kasriha. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki dengannya suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah nih Bu, Pak, kalau kita disebut nama Rasulullah, kita jawabnya shollu alaihi atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tuh, hati-hati kalau disebut Nabi, jangan kita menang baik, jangan diam aja. Kita juga baca sholawat sama beliau. Jadi kalau kita baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jawabnya apa? Shollu alaihi, itu paling singkat. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tuh, kata Nabi, orang yang paling pelit adalah orang yang apabila disebut namaku dia diam aja. Ya. Rasulullah bersabda, may yuridillahu bihi khairan. May yuridi, siapa orang yang diberikan oleh Allah kebaikan. Artinya dia diberikan kebaikan. Dia diberikan umur yang panjang. Dia diberikan petunjuk dan hidayah sehingga dia mau ngaji. Dia diberikan oleh Allah semangat buat sholat, buat ibadah. Itu kan kebaikan-kebaikan. Dia diberikan anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Dia diberikan rezeki yang halal, yang berkah. Itu kan kebaikan juga. Allah berikan sama dia. Allah kasih dia. Semuanya Allah kasih sama dia. Petunjuk Allah kasih, hidayah Allah kasih. Ilmu Allah kasih dia. Dikasih ilmu juga. Maka apa? Yusibhu, boleh dibaca yusibhu, boleh dibaca yusabhu, yusab minhu. Artinya apa? Allah akan uji. Orang kalau dicintai nama Allah, itu akan diuji oleh Allah. Hadisnya sama nih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Muhtarul Hadis An-Nabawiyah. Idza ahabballahu abdan ibtalahu liyasma'a tadarruhu.
apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah ibtalahu, Allah akan uji dia. Tuh. Untuk apa tuh Allah menguji? Untuk mengetahui imannya dia tuh, seberapa kuat imannya sama Allah. Untuk apa Allah uji? Untuk membersihkan dosa-dosa dia tuh. Kenapa kok dosanya dibersihin? Karena Allah mencintai dia. Tuh. Jadi tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah biasanya dapat ujian. Suka sakit, ya kadang-kadang sakit. Ntar lagi ada aja ujian, ya kan. Kadang-kadang nggak punya duit. Itu ujian tuh Bu. Ujian nggak punya duit. Kan ujian itu banyak. Kematian, kekurangan harta, apalagi. Kan ada 5 tuh ujian, wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan harta, kematian, rasa takut kelaparan. Itu juga ujian dari Allah. Makanya kan kesabaran itu dibagi 3. Sabar apa tuh? Sabar dalam menghadapi maksiat, hawa nafsu. Nah itu kita harus sabar, jangan ngikutin keinginan nafsu, ya kan. Makanya saya bu, saya kalau lagi nggak punya duit nih, saya keinginan saya nggak banyak Bu, saya mau begitu sih. Iya, saya mau kalau lagi nggak punya duit nih, nggak banyak keinginan, diem aja saya. Iya, Bang Umar. Tapi kalau lagi punya duit, keinginan ada aja emang. Iya, iya, makanya saya sabar. Iya. Kenapa Bu? Ketawa aja. Sama aja ya. Iya, kita mah Bu kalau lagi nggak punya duit nih, keinginan nggak banyak. Nggak ada yang mau kita beli. Ya emang nggak gablek duit. Ya kan? Nah, terus apalagi tuh? Sabar menghadapi maksiat, sabar dalam ketaatan. Ngaji nih kita nih sabar, kita datang dari rumah jauh-jauh, kita datang kemari. Pak Amit dari Cipondo naik motor tadi udah nyampe sini, ya Allah. Bang Umar sama rombongannya Pak ya, dari Kapuk Tanggul, dia tapi ngelewatin kali lu Bu, kalinya juga rubuh itu juga. Iya saya lihat di Kapuk itu kalinya rubuh. Iya rubuh kalinya. Apa bukan kalinya, apanya? Jembatannya Bu. Saya pernah ke sono ke Bang Umar tuh, jembatannya rubuh. Iya kalau jembatannya berdiri begini, kita bingung jalannya. Di mana-mana juga jembatan mah rubuh, ya Bu ya. Insya Allah. Tapi beliau tetap nyempetin diri buat silaturahmi, datang. Bang Agus tuh yang tukang urut saudaranya datang. Dia, ya Bang Agus ya. Itu tukang urut. Tuh saya kesananya Bang Agus. Itu ada ponakan saya. Kalau digendong-gendong sama emaknya nih ketawa. Tapi kalau didudukin emaknya ngejerit. Di mana ya tukang urut kata Bang Agus? Nompo ipar saya Pak Ustadz. Ya ngopinya kurang jauh. Ya di mana-mana juga kalau anak kecil didudukin mah ya Pak ya. Ya ngejerit, mati bisa tuh anak didudukin, pakai dicariin tukang urut. Ya, tuh. Ya. Ada gitu ya Bu ya? Ada ya? Bu ST tuh biasanya tuh di grup. Nah, jadi kembali. Jadi Allah kalau ingin cinta kepada hambanya, Allah akan uji dia dengan apa? Dengan ujian. Makanya sabar itu sabar dalam menghadapi godaan, sabar dalam ketaatan. Tuh, sabar itu banyak. Supaya apa tuh? Supaya kita tuh sabar. Tuh, makanya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita jangan suuzon ketika kita diuji sama Allah. Ketika kita dikasih penyakit, dikasih kekurangan harta, Bu ya, kita dikasih kemiskinan, jangan suuzon. Bisa jadi Allah sedang mencintai kita. Tapi kalau kita nggak diuji-uji sama Allah, dikasih semuanya, rezeki dikasih, enak, hidup sehat, hati-hati, jangan-jangan Allah nggak mencintai kita. Bisa jadi itu adalah istidrot. Kita didiemin. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, mungkin ini saja 2 hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan boleh 1-2 mah. Ustaz, bertanya Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai ujian Ustaz, kalau dilihat hadis, ujian itu kebanyakan pada persoalan-persoalan yang membuat kita susah. Kekurangan harta,
sakit, ya kan, kesempitan rezeki dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya kekayaan itu adalah ujian yang lebih berat, Ustaz. Karena biasanya orang yang banyak duit itu terkadang dia lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya serba punya. Ya. Apakah kekayaan ini juga termasuk ujian, Ustaz, yang harus kita waspadai gitu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi Allah berfirman, alhaakumut takasur. Berlomba-lomba, bermegah-megahan itu bisa melalaikan kamu. Jadi orang yang bermegah-megahan rumah, harta, itu nanti dia bisa lalai. Lalai daripada ibadah sama Allah, lalai silaturahmi, sholat, sebagainya. Nah itu juga kata ulama, ada yang mengatakan itu juga termasuk ujian kita. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah karunia harta, dipercaya oleh Allah dikasih harta lebih dari orang lain, itu kita juga harus hati-hati. Nah, bisa jadi kalau kita pelit, maka itu bisa jadi harta itu akan menjadi penuntut kita. Makanya orang kadang-kadang lebih pede, orang akan lolos ketika diuji sabar, ketika diuji dengan kemiskinan. Tapi banyak orang yang tidak lolos ketika diuji dengan kekayaan, harta. Makanya kita mah mendingan begini-gini aja Ibu ya. Kaya enggak, miskin enggak, pamit. Biasa aja. Biasa aja udah. Iya. Tuh. Tenang-tenang aja, yang penting mah ada. Mau beli ini ada, mau beli itu ada, mau beli ini ada. Makanya ponakan saya bilang mau nikah. Kamu kalau nikah jangan cari yang punya banyak harta. Bahaya. Punya calon kamu hartanya banyak, nanti dia nggak bisa menghadapi ujian. Cari aja yang orangnya laki-laki yang wibawa, wibawa mobil, wibawa motor, wibawa rumah, gitu. Iya, iya, ya Pedi ya, begitu Pedi ya. Jadi ujian juga. Jadi harta itu ujian, hati-hati aja kalau orang yang punya harta. Makanya nanti ujiannya juga berat kalau orang yang punya harta. Pertanyaannya dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia hartanya dari dapat dan dibelanjakan kemana? Harus dijelasin nanti di yaumil hisab. Hati-hati. Kalau kita orang susah ditanya sama malaikat, dari mana hartamu dan dibelanjakan kemana? Ya malaikat nggak tahu, saya dari bujangan susah sampai tua. Gimana? Pertanyaan ini nggak perlu saya jawab, malaikat. Oh iya, saya lupa. Akhirnya masuk surga kita. Enak. Gitu. Ya Pedi ya, begitu Pedi. Ya silakan Pak Ji. Alhamdulillah. Ini dari Makassar ya Pak. Alhamdulillah. Apa pakai ini? Ini dari Morowali Pak. Morowali. Islam. Satu kebanggaan Ustaz Ahmad Riyadi. Alhamdulillah. Kesempatan yang berbagi ini kita memanfaatkan untuk bertanya dan mencoba untuk saling mendapatkan masukan ya. Jadi penekannya tadi sabar, sementara Allah menyuruh kita sabar juga. Innallaha masabirin. Ada petunjuk dari Allah, disuruh juga kita sabar mencontohi para ulil asmi. As-sabru kama ulil asmi. Gimana Pak? Sabar ini kita disuruh mencontoh kepada ulil asmi, para nabi. Ya, ulul azmi. Iya. Sementara kita ini sabarnya belum seperti itu. Dan kita mau lihat ini sabar ini adalah fenomena macam apa dia, ya kan? Sementara kita pernah dengar juga di dalam syukur pun ada sabar, ya kan? Ya, jadi kami mau lihat ini macam apa sebenarnya ini sabar ini. Oh iya. Kapankah sabar ini dinyatakan sabar? Sementara kita lihat belum ada ini orang dapat medali pahlawan sabar begitu. Iya, demikian aja. Iya Pak. Ya, jadi kita memang diperintahkan oleh Allah untuk meneladani para nabi, terutama Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi keteladanan kita Nabi Muhammad contohnya.
Dan kita pun diperintahkan di dalam Quran untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Para sahabat ketika turun ayat itu, Pak, itu bingung. Bisa enggak kita takwa yang sebenar-benarnya? Tuh, kita bisa enggak kayak Nabi? Sabar dengan sesabar-sabarnya kayak Nabi. Kan sama tuh contohnya. Nah, untung ada ayat yang lain turun. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Yang penting hati kita takut sama Allah, itu udah sama dengan takwa. Tuh. Enggak kayak Nabi, enggak contek 100% Nabi, paling tidak 50 atau 40% kita udah syukur alhamdulillah. Begitu juga dengan sabar. Jadi sabar itu, Pak, menahan gejolak emosi di dalam diri kita. Nah, sabar menghadapi hidup, sabar menghadapi maksiat. Nah, itu kita contohnya Nabi Muhammad. Dan Allah udah ngasih soal-soal sabar, Pak, dalam Quran. Ya kan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Kabarkan kepada orang sabar. Jadi ternyata orang sabar itu enggak sedih, Pak. Orang sabar itu justru orang yang menang, orang yang bergembira. Tuh. Makanya bagaimana caranya supaya hati kita enggak goyah, supaya kita kuat menghadapi ujian hidup? Maka kembalinya kepada Allah, yaitu dengan konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia kuncinya. Semuanya datang dari Allah, semuanya kembali kepada Allah. Kalau kita bisa mulanginnya, semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Dulu juga saya lahir ke dunia enggak jadi RT, enggak jadi RW. Nah, sekarang kalau ketika jabatan itu udah lepas dari saya, ya udah, emang saya dulu emang enggak. Itu kan kita bisa mulanginnya. Kita pulangin kepada Allah. Jadi kita datang tidak bawa apa-apa, pulang juga kita tidak bawa apa-apa. Makanya menurut saya, Pak, mohon maaf, sabar kita memang bertingkat-tingkat. Ada sabarnya orang juhud, sabarnya orang taubat, ya kan? Sabarnya orang yang mahabbah, beda-beda. Sabarnya kita apa kepada Allah? Ya kita banyak istighfar, ya kan? Kalau orang-orang juhud mungkin sabarnya lebih dari kita, kuat, ya kan? Makanya kita harus ikhlas, ridho, menerima segala ketetapan Allah. Maaf ya, Pak, begitu aja ya, Pak. Makasih, Pak Haji apa namanya? Siapa namanya, Pak? Pak Amal. Oh, kayak Nurul Amal, sih ada masjid Nurul Amal. Bapak sama, ya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Jadi demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimi bil taqwa bil afiyah. Allahumma ja'alna syakura, Allahumma ja'alna sabura, Allahumma ja'alna fi aynin sagira, fi ayunin nasi kabira. Allahumma ja'al auladana auladan salihin wa banatina banatin salihatin nafi'ina lana wa li'amatil muslimin. Allahumma aksir amwalana wa barik fima a'taitana. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidina fi Palestin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.